Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Muko, jurusan Tarbiyah, program studi Manajemen Pendidikan Islam. Kami dari semester 6. Saya Isnaini Ramaningsi dan rekan Saya Ayu Larasati. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara atau strategi guru kelas dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, yang itu kami laksanakan guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen strategi yang dibimbing oleh Ibu Yenita Zuryani. Tentunya sebelum kita memasuki bagaimana bagaimana strategi guru kelas dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu apa itu strategi, apa itu manajemen, kemudian apa itu manajemen strategi. Nah, untuk mengetahui itu semua akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen dan strategi. Manajemen itu sendiri merupakan suatu tindakan yang berkenaan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengevaluasian dalam mencapai sebuah tujuan. Seperti judul kita, yaitu strategi guru kelas dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi perencanaan itu berarti apa saja rencana-rencana yang akan digunakan guru itu dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian pengorganisasian itu adalah penempatan sumber daya manusia sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian pelaksanaan itu adalah bagaimana berjalannya suatu rencana yang sudah dibuat di awal tadi. Kemudian yang terakhir adalah pengevaluasian. Nah, dari rencana-rencana yang sudah dijalankan tadi, apakah ada yang perlu diperbaiki ataukah sudah berhasil? Nah, ini akan kita lihat di proses pengevaluasian ini. Kemudian yang selanjutnya, strategi. Strategi itu adalah proses atau langkah-langkah yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi dari sebuah organisasi atau tujuan yang ingin dicapai. Jadi apa saja langkah-langkah supaya tujuan itu bisa tercapai, itu merupakan pengertian dari strategi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari manajemen, setelah kita mengetahui apa itu strategi, kita bisa menyimpulkan apa itu manajemen strategi. Nah, manajemen strategi itu adalah sebuah tindakan yang berkenaan mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengevaluasian dalam mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya seperti apa, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari manajemen, kita sudah mengetahui pengertian strategi, kita juga sudah mengetahui apa itu pengertian manajemen strategi, baru di situ kita akan langsung masuk ke dalam materi intinya, yaitu tentang bagaimana strategi guru kelas dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Strategi yang pertama itu menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Jadi, ketika kita akan memulai pembelajaran sebagai guru kelas, itu kita harus menjelaskan, kita akan memaparkan materi tentang tayamum misalkan. Kita harus tahu tujuan dari tayamum, tujuan dari pembelajaran tentang tayamum itu apa. Nah, jadi ketika si peserta didik ini mengetahui apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran itu, maka dia akan timbul perasaan, oh jadi nanti ketika saya sudah mempelajari ini, saya akan bisa seperti ini. Jadi maka akan timbullah motivasi untuk belajar. Oh, aku harus bisa ini gitu. Kemudian strategi yang kedua itu adalah dengan hadiah atau reward. Jadi dengan memberikan hadiah, misalnya adalah materi suatu pembelajaran itu siswa ini mendapatkan nilai bagus, maka dia bisa mendapatkan hadiah apa, si wali kelas ini memberikan hadiah. Atau bagi siapa yang nilainya mencapai 100, wali kelas ini akan memberikan reward. Nah, sebenarnya untuk reward ataupun hadiah itu tidak hanya untuk mereka yang nilainya tinggi. Terkadang ada siswa yang mereka tidak peduli dengan hal tersebut. Jadi hadiah itu juga bisa ditujukan untuk mereka. Oh, anak, ketika kamu nanti bisa melakukan hal ini bukan
bukan dalam hal kompetisi kognitifnya, bukan dari akal mereka, bukan dari pikiran mereka, bukan dari materi pembelajaran, itu kita bisa berikan hadiah. Oh, ketika nanti si anak itu misalkan berangkat pagi akan diberikan hadiah ini, kemudian dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, bisa hafalan dengan baik, itu akan ada juga guru bisa juga memberikan tugas hadiah-hadiah yang lain, bukan hanya dalam sisi kognitif siswa. Yang ketiga, strategi yang ketiga adalah kompetisi atau saingan. Jadi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, guru bisa melakukan strategi tersebut, yaitu dengan melakukan kompetisi antar siswa. Untuk apa? Jadi siswa, oh, ibu guru sudah memberi saya materi ini, jadi saya harus bisa menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan. Jadi nanti saya akan mendapatkan hadiah. Kita akan masuk lagi. Jadi ada dua strategi dalam strategi kompetisi itu. Dalam bertanding competition itu untuk menyampaikan apa saja yang sudah mereka dapatkan ketika mereka sekolah, ketika mereka belajar, dan mereka itu melakukan hal tersebut untuk mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan oleh guru kelasnya masing-masing. Jadi tujuan utama jadi adanya kompetisi itu kan pasti akan ada pemenangnya. Jadi ketika seorang guru ini mengadakan kompetisi, maka otomatis siswa ini akan mengikuti. Dan apa tujuan siswa ini kok ikut kompetisi? Pasti ingin menang. Nah, jadi bagaimana caranya supaya bisa menang? Nah, itu adalah dengan cara meningkatkan motivasi ketika dia belajar. Jadi bagaimana dia semangat belajar. Jadi dengan adanya kompetisi ini tadi, maka akan menimbulkan motivasi belajar bagi si peserta didik. Strategi yang keempat yaitu dengan memberikan pujian. Misalnya ada peserta didik yang mendapatkan nilai bagus. Nah, itu seorang guru kelas dapat memberikan pujian, ini nilainya sudah bagus, untuk kedepannya mungkin bisa diperbaiki lagi supaya lebih baik atau sebagainya. Jadi pujian itu juga bukan hanya dari segi pengetahuan, tapi bisa juga dari segi tingkah lakunya atau sikapnya selama peserta didik ini berada di kelas. Nah, pujian ini sangat membantu dalam membangkitkan motivasi belajar siswa ya. Jadi ketika siswa mendapatkan pujian, dia akan merasa, oh, saya ini dihargai, berarti saya ini ada di antara mereka gitu. Bagi itu terkhusus bagi mereka yang dalam kelasnya itu prestasinya di bawah. Jadi ketika anak yang memang tidak bisa atau anak yang memang kurang mampu dalam segi kognitifnya, jangan dikatakan, kamu salah semua, kamu ini tidak bisa. Jangan pernah katakan hal seperti itu kepada siswa Anda. Jadi ketika siswa dikatakan hal, kamu ini bodoh, kamu ini tidak bisa, maka daya pikir mereka, daya tangkap mereka, saya memang nggak bisa, akan seterusnya seperti itu. Tetapi ketika kita memberikan pujian, nah, kamu sudah benar, akan tetapi ini yang lebih benarnya seperti ini. Jadi dengan pujiannya, dengan lemah lembutnya kita, siswa itu akan, oh, saya udah benar, tapi kata bu guru, saya belum benar-benar, ini belum benar sempurna, jadi harus diberi. Kita masuk ke strategi yang terakhir, yaitu yang kelima adalah hukuman. Jadi ketika kita jadi seorang guru kelas, itu bukan hanya memberikan hadiah, bukan hanya memberikan pujian, tetapi harus ada hukuman. Hukuman yang seperti apa yang kita berikan kepada siswa? Yaitu hukuman yang mendidik. Jadi ketika mereka salah, bukan kita berikan pujian. Misalkan mereka melakukan kesalahan, mencuri uang teman, kemudian jahil pada temannya, itu bukan pujian yang kita berikan, tapi hukuman agar apa? Siswa tersebut memiliki efek jerah. Jadi dengan adanya hukuman tadi, maka siswa akan berpikir, oh, kemarin saya melakukan kesalahan ini, bu guru memberi hukuman ini, saya tidak akan mengulanginya lagi. Adapun bentuk dari contoh hukuman yang bersifat mendidik itu misalnya dengan kamu harus menyelesaikan membaca Al-Quran juz 30 dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, contoh lainnya misalnya dengan memberikan tugas portofolio misalkan, kemudian atau dengan
kamu harus bisa menghafalkan satu puisi. Intinya ketika kita memberikan hukuman itu adalah hukuman yang mendidik, bukan seperti saat ini banyak sekali hal-hal yang di luar norma ya. Jadi banyak guru yang memberikan hukuman kepada siswanya itu yang sudah keterlaluan. Ada yang membersihkan WC ya kan Kak. Jadi itu sungguh-sungguh tidak wajar. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, tolong kepada para guru kelas berilah hukuman yang mendidik agar siswa itu dapat memperbaiki diri. Ketika kita memberikan hukuman yang tidak mendidik, apalah guru ini nih kasih hukuman kok seperti ini. Jadi mereka bukannya mereka memiliki efek jerah, tetapi mereka malah memiliki efek dendam dalam diri mereka masing-masing. Apalagi seorang guru kelas itu memberikan hukuman dalam bentuk misalnya main tangan, pukul, dan lain sebagainya yang dalam bentuk kekerasan. Itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Apalagi sekarang sudah ada peraturan undang-undangnya. Nah, jadi itu tadi 5 strategi guru kelas dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang pertama tadi menjelaskan tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua memberikan hadiah, yang ketiga adanya kompetisi, yang keempat dengan memberikan pujian, dan yang kelima adalah memberikan hukuman. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari kami tentang manajemen strategi guru kelas dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.